Konsep loadable family. Sesuai dengan namanya, loadable family ini dapat dibuat secara terpisah dari file proyek. Demikian pula, tipe extension-nya berbeda dengan proyek, yaitu RFT. Family ini memiliki sifat yang dapat diolah atau diedit di luar proyek. Sifat loadable family. Terdapat beberapa sifat-sifat loadable family. Sesuai dengan namanya, maka bersifat loadable, artinya bisa di-copy atau dipindahkan antar komputer. Library ini dapat dicari di berbagai macam tempat, seperti dari online, seperti dari Revit City, BIM Object, atau tempat-tempat lainnya dari pihak ketiga. Atau didapat dari library standar Autodesk yang sudah sangat banyak. Setelah family ini diinsert ke dalam project, maka akan di-list di project browser. Perbedaan antara in-place dan loadable family. Pada sesi sebelumnya, kita banyak belajar terkait dengan in-place family. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang loadable family. Apa itu loadable family? Cara yang paling mudah adalah kita membandingkannya dengan in-place family. Secara bentuk, in-place dan loadable family itu sama-sama sangat fleksibel. Dalam artian bisa membentuk apapun. Tetapi yang membedakan adalah kegunaan benda tersebut. Apabila benda tersebut digunakan secara mengulang, maka gunakanlah loadable family. Tetapi jika benda tersebut itu sangat unik atau spesifik pada posisi tertentu, gunakanlah in-place family. Sehingga dalam artian, in-place family itu bertujuannya hanya untuk mendetailkan, sedang loadable family itu sifatnya seperti library. Proses pembuatannya sama-sama sangat fleksibel, sebab kemampuan modelingnya pun hampir sama. Apakah berupa file terpisah? In-place bisa dua-duanya, tapi in-place yang file terpisah itu yang disebut dengan in-place meshing. Sedangkan loadable family hanya bisa dibuat dengan file terpisah. Oleh sebab itu namanya loadable family. Sebelum digunakan harus di-load terlebih dahulu. Apakah memiliki parameter? In-place family itu tidak memiliki parameter karena dia hanya berfungsi sebagai detailing model yang sangat spesifik. Sedangkan loadable family ini bisa memiliki parameter sehingga bisa menghasilkan berbagai macam alternatif dengan hanya satu model. Karena sifat loadable family ini relatif cukup rumit dan cukup banyak itemnya, maka dalam pembelajarannya ini berjenjang sedikit demi sedikit, dimulai dari modeling yang sifatnya hampir sama dengan in-place. Dan dilanjutkan dengan parameter, visibility, dan seterusnya. Loadable family ini sangat powerful. Dan konsep loadable ini hanya berlaku di Revit. Yang membuat Revit unik adalah salah satunya dengan sistem loadable family ini. Karena loadable family ini adalah suatu file yang terpisah dari file project, maka dari segi viewport terdapat perbedaan, tetapi tidak mencolok. Hal ini yang kadang-kala membuat kita bingung. Apakah kita dalam file project atau dalam file family? Secara umum, perbedaannya dalam viewport family adalah tidak adanya elemen-elemen yang berdasarkan disiplin ilmu, seperti arsitektur, struktur, sistem, dan MEP. Tetapi settingan lainnya relatif sama. Yang harus diingat adalah pada saat kita masuk ke family, kita tidak bekerja dalam file proyek. Sehingga harus kita insert dalam istilah di Revit adalah load into project. Sifat dari loadable family. Model 3 dimensi dan meshing. Revit Family memiliki kemampuan membuat objek-objek standar dengan form-form yang standar dan membuat meshing yang sifatnya organik. Penekanan pada pembuatan meshing adalah untuk membuat benda-benda organik dan membuat konsep masa bangunan. Dan untuk objek standar dalam hal ini membentuk geometris yang standar. Selain membuat model 3 dimensi, Family juga mampu membuat gambar 2 dimensi
yang bersifat sebagai drafting dua dimensi, seperti memberikan keterangan, memberikan teks, annotation, bahkan pendetailan. Bahkan juga mampu untuk mendrafting gambar detail 2D. Terdapat berbagai fungsi pada elemen-elemen bangunan, sehingga loadable family ini dapat diidentifikasikan menjadi berbagai macam fungsi, seperti contoh pompa, lampu, furniture, dan lain-lain. Disinilah yang menentukan identifikasi adalah kategorinya. Objek dalam Revit ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang khusus menempel pada lantai, tembok, plafon, dan lain-lainnya. Ini yang disebut dengan Revit Family yang memiliki berbagai macam host sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini bisa dapat dikatakan host itu adalah inangnya. Dengan tersedianya berbagai macam jenis template family ini, maka objek family akan lebih bervariasi dalam tuntutan memodel. Konsep ini hampir sama seperti dalam AutoCAD, yaitu blok dalam blok atau komponen dalam SketchUp. Dalam Revit juga memungkinkan yang disebut dengan family dalam family, yang disebut dengan nested. Dengan konsep nested ini, Revit Family ini dapat dirancang dari yang paling bentuknya sederhana sampai yang paling rumit dalam segi parameter maupun bentuk 3 dimensi. Revit Family selain memiliki fleksibilitas terhadap bentuk, juga terdapat atau memiliki parameter. Dengan parameter ini kita dapat mengatur berbagai macam hal yang terdapat dalam Revit tersebut, seperti berat jenis, material, model 3 dimensi, model 2 dimensi, dan masih banyak lagi. Parameter ini terdapat yang standar sesuai dengan standar kategorinya, dan dapat pula kita buat custom sesuai dengan kebutuhan kita. Family tidak hanya melulu terkait dengan model, tetapi dia juga memiliki sifat-sifat non-model, terutama untuk koneksi benda-benda MEP. Hal ini disebut dengan connectors. Family dapat diinput dengan berbagai macam jenis konektor, dari plumbing, jenis lampu, jenis konektor listrik, dan lain-lainnya. Ini semua adalah sebagian dari sifat yang dimiliki dalam untuk Revit Family. Masih banyak lagi hal-hal yang sangat spesifik terkait dengan disiplin struktur, MEP, juga berbagai macam tuntutan analisa yang dibutuhkan seperti green building, BOQ, plus detection, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil library atau family dari pihak ketiga, seringkali kita hanya melihat model yang sangat detail saja, yang mengakibatkan file family tersebut menjadi sangat besar. Dan family yang besar ini akan memberatkan model project. Sehingga diharapkan kita mampu memilah library yang akan dimasukkan ke dalam project. Pilihlah family atau library yang sesuai dengan tahapan dan pelaksanaan pekerjaan atau LOD. Family tidak diperuntukkan hanya untuk modeling saja, lebih dari itu. Dan untuk menguasai family ini secara penuh butuh waktu dan juga wawasan teknis. Tidak hanya pengetahuan terhadap software Revit, tetapi kita tidak harus untuk mengetahui seluruhnya sekaligus. Pelajarilah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.